salah satu tujuan pembelajaran Bapak untuk mengetahui materi tentang zakat, Pak. Pengertian tentang zakat. ya, itu mengetahui tidak operasional ya Pak ya. Menganalisis. Oke, sekarang kalau menganalisis batasan tentang zakat ya, maka materi belajarnya apa? Materi belajarnya yaitu penjelasan tentang zakat, Pak. Oke, penjelasan tentang zakat, ya. Terus kegiatan belajarnya apa? Untuk kegiatan belajarnya tadi kita menyediakan video dan PPT untuk nanti bisa dianalisis dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan gitu, Pak. Oke, nah itu harus laras nih Pak, itu harus laras. Jadi posisi tujuan dengan materi harus ada. Nah, kemudian ada kegiatan belajar yang memang anak melakukan kegiatan analisis, gitu ya. Nah, kalau tadi saya lihat di kegiatan Bapak, sebenarnya analisis bisa dilakukan oleh anak dengan mengomentari, ya kan, memberikan tanggapan atas jawaban teman-temannya, ya kan, sehingga nanti akan terjadi keragaman berbagai jawaban, itu kan akan terjadi proses analisis. Kalau hanya menganalisis materi yang Bapak sampaikan, itu nanti bisa mengamati dari mana saja, ya itu jadi berbagai tanggapan nanti bisa dikaji oleh teman-teman yang lain. Itu saya lihat sebenarnya Bapak Ibu semua punya potensi, ya, tidak hanya murid menjawab ke Bapak, tetapi bisa juga murid memberikan tanggapan atas jawaban teman-temannya, ya kan? Sehingga ini akan menjadi analisis dari teman-temannya sendiri. Itu yang pertama ya Pak, dimasukkan saja. Kemudian yang kedua, ini masukan juga Bapak Ibu semua, yang saya amati tadi dari awal, kita seringkali membuat sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab secara liar, Pak. Secara liar itu kayak pembelajaran ini kan kalau fokusnya ke anak SMP, SMA, maka pembelajaran kan bisa dilakukan, Bapak tunjuk aja. Ya, jadi kita sebagai guru tidak mesti yang harus menjelaskan, bisa jadi temannya yang menjelaskan, ya kan? Jadi ada semacam peer teaching ya, jadi temannya menjelaskan kepada teman-temannya yang lain, sehingga besok terutama nanti ketika di PPL ya, ingat itu biasanya kelemahan terjadi pada Bapak Ibu guru yang madrasah ke atas itu, terutama di MTS dan MA itu, kelemahannya jadi ngajar sendiri, nerangin gitu ya. Padahal bisa juga murid-muridnya sudah didesain bahwa dia yang akan menjelaskan satu persatu, sehingga Bapak Ibu nanti nggak bisa jadi nggak ngajar secara langsung ya, tapi murid-muridnya mengajar semua. Itu tinggal desain aja nanti di videonya nanti ketika di PPL ya. Jadi sudah di skenario. Jadi jangan sampai nanti di PPL itu Bapak masuk muridnya baru dikumpulin Pak. Tolong itu ya, itu tampak sekali nanti. Bahkan baru diajak masuk kelas. Terus nanti saya lihat satu keadaan, Bapak ngajar, tapi nggak ada yang bawa buku satupun. Itu kan kelihatan sekali. Ya, itu hati-hati ya, skenario itu semua. Karena memang basisnya adalah video ya. Jadi Bapak Ibu sudah Oke, secara keseluruhan nggak ada masalah ya. Ini Bapak Ibu sudah biasa ngajar, sudah 5 tahun, 10 tahun mengajar, masa tiba-tiba ada yang grogi, keterlaluan kalau ada yang grogi atau lupa materinya. Itu mungkin Pak Burhan. Cukup dari saya, Mas Mujib. Ya, saya menambahkan saja. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Mas. Bisa, Pak. Tadi Pak Heru di awal menanyakan bahwa Bapak Ibu tujuan menyusun RPP ini salah satunya menjadi pedoman. Nah, selain menjadi pedoman, mengapa Bapak Ibu menyusun RPP? Monggo Pak Burhanuddin. Untuk merancang pelaksanaan pembelajaran supaya lebih terstruktur, lebih sistematis, Pak. Oh, sip. Oke, selain itu lagi,
selain menjadi pedoman agar pembelajaran itu terstruktur dan sistematis, selain itu ada lagi mengapa harus disusun RPP? Supaya pembelajaran yang kita laksanakan tercapai target pembelajarannya sesuai tujuan dan indikator yang sudah disebutkan. Sip. Oke, yang saya menambahkan satu, bahwa RPP itu menjadi rujukan dalam mengevaluasi kegiatan belajar Bapak Ibu. Jadi sebagai guru memang tadi ya fungsinya itu, untuk kepala sekolah fungsi dari RPP itu sebagai rujukan. Bapak Ibu mengajarnya sudah baik apa belum, rujukannya dari RPP. Kegiatan target belajar, indikator dan tujuan sudah tercapai apa belum, nanti akan menjadi rujukan dari RPP. Jadi memang kenapa harus ada rencana sebagai dasar untuk mengevaluasi. Jadi dasar evaluasi yang nanti dari RPP yang Bapak Ibu susun. Oke, sudah artinya Bapak Ibu di samping mengajar, ternyata juga sudah mulai kenapa harus mengerjakan A, mengerjakan B begitu ya. Terima kasih. Selamat untuk Pak Ozali, Pak Muhdi, dan Pak Burhanuddin. Satu lagi ini berarti ya. Ji, Pak. Ya, Pak. Monggo langsung saja. Ya, saya Pak Abidin. Ini yang merekam.